Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang kita harapkan keberkahannya, kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab yang sangat penting untuk kita pelajari bersama, yaitu terkait pengagungan terhadap ilmu. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki pembahasan yang ke-12. Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, Al-Ma'qidu Tsani Asyar, simpul ke-12 atau poin ke-12 yang termasuk pengagungan terhadap ilmu, yaitu intikhabus suhbatis salihati lahu, memilih teman yang baik dalam menuntut ilmu. Jadi poin ke-12 ini Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan poin, yaitu memilih teman yang baik dalam menuntut ilmu. Beliau mengisyaratkan bahwasanya termasuk pengagungan terhadap ilmu yaitu memilih teman yang baik, karena tidak dipungkiri bahwasanya manusia itu makhluk sosial. Mau tidak mau pasti bergaul dengan yang lainnya. Manusia itu makhluk sosial, mau tidak mau pasti mempunyai sahabat. Oleh karenanya datang syariat Islam untuk membimbing pemeluknya bagaimana bersikap bergaul dengan sesama, bersikap bergaul dengan teman, terlebih menuntut ilmu. Dan hendaknya penuntut ilmu itu menjadikan teman-temannya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik. As-sahibu sahib, teman itu menarik. Jika kalian termasuk orang-orang yang soleh, kemudian berteman dengan orang-orang yang buruk, bisa jadi kalian yang tertarik oleh keburukan mereka, atau justru mereka yang tertarik dengan kebaikan kalian. Kemungkinannya dua, tidak ada yang ketiga. Bisa jadi kalian yang menarik atau kalian yang tertarik. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-bar'u ala dini khalili, seseorang itu di atas agama temannya. Ya, kalau misalkan kalian pengen tahu agama seseorang, lihat temannya. Kalau temannya baik, maka insya Allah dia pun termasuk orang yang baik. Sebaliknya ketika temannya buruk, maka waspadailah, bisa jadi dia orang yang buruk. Karena ketahuilah bahwa saya segerombol burung gagak tidak mungkin bergaul dengan burung piit. Burung apa? Piit itu bahasa Indonesia-nya pipit. Ada tidak bergaul burung gagak dengan burung pipit? Tidak ada. Begitupun merpati, gaulnya dengan siapa? Dengan sesama merpati. Perhatikan sini. Nah, begitupun ketika misalkan
seorang itu atau yang namanya burung itu bergaul dengan sesama jenis mereka, begitu pun manusia. Bahkan disebutkan apa? Al-arwahu junudun mujannadah, bahwasanya arwah itu ibarat tentara yang di satu padukan. Artinya seorang yang jika arwahnya baik, jika jiwanya baik, maka akan condong dengan kebaikan. Anda ulangi, al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu ibarat tentara yang diatur di satu padukan. Jika arwah tersebut baik, maka akan nyambung dengan yang baik-baik. Sebaliknya ketika arwah tersebut jelek, maka condongnya kepada kejelekan. Dan ini bisa kita saksikan. Contoh orang yang senang bola, kumpulnya sama siapa? Sama yang senang bola pula. Orang yang senang misalkan tenis meja, kumpulnya dengan tenis meja lagi. Begitu seterusnya. Yang jelas manusia itu berkumpul di atas kesenangan mereka, di atas hobi mereka, di atas jenis mereka. Maka ketika kita berteman, pilihlah orang yang soleh. Karena jika kita belum soleh, mau tidak mau nanti kita tertarik. Bahkan bisa jadi ketika misalnya kita belum soleh, melihat teman kita soleh, ketika kita ingin bermaksiat, malu. Oh, malu ada si fulan kalau saya bermaksiat. Padahal malu itu harus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dilihat ustaz kalau bermaksiat. Padahal malu itu harus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini penting. Ketika kalian menapaki jalan ilmu ini, pilihlah teman yang baik, teman yang dapat menolong kalian dalam ketaatan, bukan teman yang ketika salah dibiarin salah itu. Ya, misalkan kalian punya teman, kemudian teman tersebut ketika kalian salah dibiarkan begitu saja, berarti teman tersebut teman yang teman yang jelek. Teman yang baik itu siapa tandanya? Yaitu ketika kita salah ditegur. Ketika kita futur diangkat, dimotivasi bagaimana kita kembali semangat. Ketika kalian misalkan lemah dalam menuntut ilmu, dikasih motivasi, dikasih wejangan, kalian harus semangat dalam belajar, semangat dalam mengamalkan, semangat dalam menaati peraturan dan seterusnya. Apalagi di sini kalian apa? Asrama, mau tidak mau pasti bergaul dengan yang lain. Yang sampai misalkan asrama mojok saja misalkan, enggak bergaul. Tapi ingat bergaulnya dengan cara yang baik. Pilih teman-teman yang baik. Dan insya Allah di sini teman yang baik-baik. Insya Allah. Ada yang kurang soleh berarti sedikit lagi disolehkan. Tapi insya Allah apa? Baik. Insya Allah. Oleh karena apa? Ketika memilih teman, pilihlah teman yang baik. Meskipun di sini baik-baik, tapi kadang ada tidak kesalahannya? Ada. Ketika ada kesalahan, tegur. Misalkan negur adik kelas ke kakak kelas dengan baik. Kak, misalkan, apa hukumnya seperti ini? Tanya hukum yang dia melakukannya. Misalkan tanya hukumnya berbicara kasar apa? Jelas tidak boleh. Begitupun misalkan kakak kelas melihat adik kelasnya berbuat kesalahan, tegurnya dengan cara baik, bukan disentil misalkan. Enggak, diingatkan dengan cara yang baik. Paham itu? Baik. Dan yang namanya persahabatan ini, jika dibangun di atas ketakwaan, bisa sampai ke surga. Perhatikan sini. Jika yang namanya persahabatan, jika dibangun di atas ketakwaan, pasti sampai ke surga. Sebaliknya, ketika persahabatan dibangun tidak di atas ketakwaan, justru di atas kemaksiatan, maka tidak akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak pada hari kiamat apa? Akan melepas diri. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Yang artinya al-akhillau, teman-teman akrab, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kelak pada hari kiamat, teman karib itu
akan menjadi musuh. Satu sama lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Artinya apa? Orang yang membangun persahabatannya di atas ketakwaan akan sampai pada hari kiamat. Sebaliknya, ketika persahabatan dibangun di atas kemaksiatan, maka justru pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain. Maka hendaknya apa? Pilih teman ya baik. Kata Nabi Muhammad SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Yang artinya, jangan kalian berteman kecuali dengan seorang mukmin. Jangan kalian berteman kecuali dengan seorang mukmin. Bukan berarti apa? Bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang kafir. Misalkan tetangga kita ada orang kafir bukan Islam, bukan berarti tidak bergaul, tetap bergaul. Akan tapi yang dijadikan sahabat, teman karib adalah orang yang beriman. Karena beda sekedar bergaul dengan teman. Kalau sekedar bergaul itu apa? Ya kita bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan orang yang kurang baik, bergaul dengan orang kafir, itu lebih luas cakupannya. Akan tapi menjadikan teman itu mesti orang yang baik. La tusahib illa mu'minan, jangan kau berteman kecuali orang-orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah engkau berikan makanmu, artinya janganlah engkau memberi makan kecuali kepada orang yang bertakwa. Baik. Kalau misalkan kalian pengen traktir teman kalian, dia teman kalian sudah soleh atau belum. Jadi yang pertama kalian hendak traktir adalah orang yang bertakwa. Betul? Baik. Kata Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, yanbaghi li talibil ilmi an la yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Kata beliau, sudah sepatutnya bagi penuntut ilmu itu bergaul cuman kepada dua jenis manusia. Perhatikan sini. Jadi sudah sepatutnya bagi orang yang berilmu itu cuman bergaul dengan dua jenis manusia. Yang pertama, orang yang kita mengambil faidah darinya. Ini yang pertama. Jadi seorang penuntut ilmu itu janganlah bergaul kecuali yang pertama dengan orang yang kita mengambil faidah darinya atau mengambil manfaat. Misalkan bergaul dengan ustaz, bergaul dengan orang yang saleh, bergaul dengan orang yang berilmu, lebih berilmu daripada kita. Sehingga apa? Kita mengambil manfaat dari orang tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, atau bergaul dengan orang yang dia mengambil manfaat dari kita. Yang pertama kita mengambil manfaat dari dia, yang kedua dia mengambil manfaat dari kita. Bisa pahami? Ini kata Ibnu Al-Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada kitab Khulasatul Ta'dhimil Ilm. Kata beliau hafizallahu ta'ala, ittahadu zamili daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Yang artinya mengambil teman atau berteman adalah darurah, suatu kebutuhan. Jadi mempunyai teman itu kebutuhan darurah. Kata beliau hafizallahu ta'ala, sebagaimana kalian makan itu darurah, suatu hal yang butuh. Begitupun minum, darurah, sesuatu yang butuh. Begitupun kata beliau, berteman itu darurah, sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Lazimatun fi nufusil khalqi, sesuatu yang mesti ada pada diri manusia, pasti itu. Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullab. Seorang penuntut ilmu butuh bergaul dengan sesama penuntut ilmu. Penuntut ilmu bergaulnya dengan penuntut ilmu. Jangan sampai penuntut ilmu bergaul dengan preman. Penuntut ilmu bergaul misalkan dengan orang yang kurang baik. Karena tadi yang namanya gagak bergaul dengan gagak, merpati bergaul dengan merpati, pipit bergaul dengan pipit. Jangan sampai apa? Kita penuntut ilmu justru bergaul dengan orang yang kurang baik. Ini ada isyarat apa? Ketika seorang
penuntut ilmu bergaul dengan orang yang dia itu orang soleh, orang yang buruk, maka dia tidak mengagungkan ilmu. Itu pemahamannya. Beliau memasukkan bahwasanya termasuk mengagungkan ilmu itu berteman dengan orang yang baik. Kebalikannya ketika berteman dengan orang yang buruk, berarti dia tidak mengagungkan ilmu. Konsekuensinya apa ketika tidak mengagungkan ilmu? Ia tidak mendapatkan ilmu. Karena seorang mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar pengagungan ia terhadap ilmu. Semakin tinggi pengagungan terhadap ilmu, semakin tinggi pula kadar ilmu yang ia akan dapatkan. Semakin sedikit pengagungan ilmu yang ada pada diri dia, semakin sedikit pula ilmu yang akan dapatkan. Apalagi tidak ada pengagungan sama sekali, mustahil dapat ilmu. Oleh karena apa? Poin-poin yang telah kita pelajari dari 1 sampai 11, praktekkan, amalkan. Karena itu termasuk pengagungan terhadap ilmu. Termasuk pengagungan ilmu apa? Dulu telah dibahas, mengamalkan ilmu. Kalian misalkan amalkan ilmu itu. Udah adzan kumandangkan sudah beres, siap-siap sholat. Jangan sambil misalkan adzan sudah kumandangkan masih kesana kemari. Begitupun apa? Sholat rawatibnya dijaga. Jangan sampai misalkan sudah tahu sholat rawatib tapi masih bolong-bolong. Biar tidak malas tuh sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Ada yang tahu? Sholat yang mengiringi sholat wajib. Sampai masjid langsung sholat 2 rakaat. Setelah sholat wajib langsung sholat 2 rakaat. Itu tidak berat. Ketika kalian biasakannya. Berat itu apa? Ketika selesai sholat langsung keluar. Nanti sholat itu berat. Coba setelah selesai sholat 2 rakaat dulu, nggak berat. Begitu misalkan di sini halaqah subuh sampai syuruk, jangan kemana-mana, sholat 2 rakaat, tidak sampai 5 menit insya Allah. Atau misalkan 5 menit, tapi jangan sampai 1 menit misalkan, ini tidak tumanina, sholatnya nggak sah. Seperti itu, bisa pahami? Jadi apa yang telah kita pelajari, dan insya Allah apa? Ini pertemuan terakhir sebelum kita masuk tahun baru, semester atau semester baru ya. Amalkan yang telah kalian pelajari. Insya Allah apa? Ketika kalian mengamalkan apa yang telah kalian pelajari, itu efeknya luar biasa. Kalian semakin betah menuntut ilmu, semakin semangat dalam menuntut ilmu, semakin jauh dari yang namanya malas, semakin taat kepada Allah, ibadahnya semakin baik, maksiatnya semakin jauh insya Allah. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan sebaliknya ketika ilmu yang tidak didapatkan itu tidak bermanfaat, ya begitu-begitu saja. Belajar malas, ibadah begitu-begitu saja, muamalah jelek, akhlak jelek. Kenapa? Amalkan dan amalkan. Dan salah satu hal yang dapat membantu kita mengamalkan ilmu, berteman dengan orang-orang yang saleh. Bukan berteman dengan mas soleh. Ada yang nggak di sini namanya mas soleh? Ada ya. Berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang kita anggap baik. Apa patokan soleh itu? 2. Kalau misalkan pengen tahu seorang itu soleh, patokannya 2. Pertama, hubungan dia dengan Allah baik. Artinya kita lihat dia itu menjaga sholatnya, dia kelihatan sama kita taat, dia kelihatan sama kita itu apa? Jauh dari nama maksiat, kata-katanya baik. Ini pertanda dia orang yang soleh yang pertama. Yang kedua, muamalah dia dengan manusia baik. Muamalah dia dengan manusia baik. Jadi tandanya 2. Orang dikatakan soleh itu apa? Ketika dia dengan Allah baik, kemudian dengan sesama baik. Sebaliknya ketika hilang salah satunya, dia hanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya rajin, tapi dengan manusia kurang baik, berarti kesolehannya patut dipertanyakan. Sebaliknya, dia hanya baik kepada manusia, tapi kepada Allah tidak baik, maka begitu pun kesolehannya dipertanyakan. Bisa pahami? Jadi kedua hal ini mesti ada pada diri seorang jika ingin dikatakan seorang soleh. Tapi ingat, jangan mengklaim kita orang soleh. Apalagi mengklaim saya wali misalnya. Enggak. Karena yang namanya orang soleh itu pasti wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengklaim wali itu enggak boleh. Karena yang namanya wali itu siapa?
Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu dia tidak sedih dan tidak takut. Siapa wali Allah? Orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Baik. Dia kalau misalkan pengen menjadi wali Allah, beriman dan bertakwa. Beriman tentunya dengan iman yang benar dan bertakwa apa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah haram. Kata beliau, tujuan seorang penuntut ilmu bergaul dengan sesama mereka adalah litu'inahu hadhil mu'asyaratu ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi wal ijtihadi fi talabihi. Yang artinya tujuan dari seorang bergaul dengan sesama mereka itu supaya yang pertama menolong mereka atau menolong seorang penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Ini yang pertama. Ketika kita bergaul dengan sesama penuntut ilmu, kita terbantu untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, terdorong untuk semangat. Ketika kita bergaul dengan sesama penuntut ilmu, apalagi orang yang semangat, maka kita terdorong akan semangat dalam belajar. Sebaliknya, ketika kita misalkan berteman dengan orang yang menuntut ilmunya biasa-biasa saja, maka kita pun dalam menuntut ilmu akan biasa-biasa saja. Maka pilihlah orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Baik. Kata beliau hafizallahu ta'ala, waz-zamanatu fil ilmi in salimta min al-ghawaili nafi'atun fil wusuli ila al-maqsud. Yang namanya pertemanan dalam ilmu itu sangatlah bermanfaat untuk mendapatkan ilmu. Jadi pertemanan dalam ilmu itu sangat bermanfaat untuk mendapatkan ilmu. Ketika apa? Ketika penghalang-penghalang dari pertemanan itu tidak ada, penyakit-penyakit pertemanan itu tidak ada. Karena yang namanya pertemanan itu ada penyakit. Contohnya apa? Saling hasad. Jadi dalam pertemanan itu ada penyakit-penyakitnya. Pertama, saling hasad. Apa itu hasad? Yaitu benci ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Oh, si fulan hafalannya kuat, benci. Oh, si fulan pemahamannya kuat, benci. Si fulan nilainya bagus, benci. Ini hasad. Nah, ini apa? Penyakit dalam pergaulan. Begitupun penyakit dalam pergaulan, iri, dengki, hasad itu sama-sama penyakit hati. Ketika orang lain mendapatkan nikmat tidak senang. Begitu penyakit pergaulan apa? Saling berbangga. Kemudian penyakit dalam pergaulan merendahkan orang lain. Nah, ketika penyakit-penyakit ini tidak ada, maka insya Allah biiznillah seorang akan sampai kepada ilmu. Ketika bergaul sama penuntut ilmu dan tidak ada penyakit-penyakit di antara mereka, penyakit pergaulan, maka insya Allah mereka akan mendapatkan ilmu. Karena jangan kira sesama penuntut ilmu itu tidak ada hasad di dalam mereka. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Karena bisa jadi apa? Yang namanya hasad itu muncul kepada siapapun. Orang atau seorang penjual hasadnya kepada siapa? Sebab penjual. Pedagang hasadnya kepada siapa? Sama pedagang. Mungkin pedagang hasad kepada penuntut. Nah, begitupun penuntut ilmu hasadnya pasti kepada siapa? Penuntut ilmu. Orang kaya hasadnya kepada orang kaya. Tapi mudah-mudahan apa? Di sini tidak ada saling hasad. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Baik, kita lanjutkan. Wala yahsunu biqasidil uda illa intikhaba suhbatin salihatin tu'inuhu. Fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Orang yang mempunyai tujuan yang tinggi tidak mungkin bisa mendapatkan tujuannya tersebut kecuali berteman dengan orang-orang yang membantu dia untuk mendapatkan tujuan tersebut. Anda ulangi.
Seorang yang punya tujuan yang tinggi tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali berteman dengan orang-orang yang membantu dia untuk mendapatkan tujuannya tersebut. Baik tuh. Yang salah satu misalkan kita tujuannya di sini ingin apa? Ingin hafal Quran, belajar, atau berteman dengan orang-orang yang hafalannya banyak. Berteman dengan orang-orang yang rajin menghafalnya. Jangan berteman dengan orang-orang yang ngantuk terus dalam halaqah, pasti ke bawah kan. Yang rasa senyum. Apalagi setelah subuh. Karena pasti beda orang yang ketika halaqah ngantuk-ngantuk dengan orang yang ketika halaqah semangat, hasilnya pasti beda. Yang lebih banyak yang mana kira-kira manfaatnya? Yang kuat, yang tidak ngantuk. Baik. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Karena yang namanya teman itu memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Pasti teman itu memberikan pengaruh. Maka nanti disebutkan di sini kata beliau, "Firullah ta'ala, sekadar melihat saja sudah cukup untuk memberikan pengaruh." Jadi sekadar melihat saja teman kalian misalkan sudah cukup memberikan pengaruh. Tidak bercengkrama, tidak bergaul, tidak satu sama lain misalkan bergaul dengan pergaulan yang lama, tidak, cukup melihat saja sudah memberikan pengaruh. Contoh misalkan di media sosial, kita meskipun tidak melihat mereka, tapi keseringan melihat mereka, mau tidak mau kita pasti terpengaruh. Seorang misalkan pernah tidak bergaul dengan artis? Tidak. Tapi ketika keseringan melihat mereka, potongannya ikut yang koza misalkan. Begitupun pakaiannya, celananya jin ya. Boleh tidak pakai celana jin? Tidak boleh. Kalian manusia apa jin? Kalau manusia pakai celana manusia, jangan pakai celana jin. Baik. Baik tuh. Ini akibat dari apa? Akibat dari melihat tadi orang yang kurang baik. Cukup melihat saja sudah memberikan pengaruh, apalagi bergaul. Orang besar keseringan bergaul dengan orang kaya, pasti semiskin apapun dia terpengaruh. Tidak punya jatuh-jatuhnya nganjuk. Jatuh-jatuhnya misalkan temannya sering jajan, saya juga pengen jajan, catat. Enggak mau itu. Karena yang namanya teman itu memberi ini lingkungan kecil saja. Oleh karena apa? Sebisa mungkin mata itu dipakai untuk hal yang bermanfaat. Karena ketika dipakai mata ini untuk hal yang tidak bermanfaat, pasti apa? Kotor. Apalagi sebentar lagi libur ya. Nah itu. Ini pertemuan terakhir nasihat untuk kalian dan untuk anak. Jangan sampai libur ini dipakai kesempatan untuk berkhalwat dengan HP. Oh, berdua-duaan. Khusyuk. Jangan. Main HP boleh tidak? Boleh. Asalkan yang mubah-mubah. Yang mubah itu apa? Boleh. Hah? Baca berita yang dibaca artis Korea yang akan manfaat. Misalkan main HP TikTokan. Allah. Bermanfaat tidak? Jangankan melihat yang haram, melihat yang mubah saja jika berlebihan kurang baik. Kalian misalkan main bola atau melihat bola, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau berlebihan terus menerus lihat bola, maka ini kurang baik. Waktunya apa yang jadi belajar, tadinya belajar habis. Tapi ingat ya, biasanya main bola tuh terbuka auratnya, nah itu auratnya dijaga atau jangan dilihat, minimal tutup. Seperti itu. Baik. Intinya apa? Ya, kelak kalian ketika libur maka sebisa mungkin itu
sebagai bukti pengamalan ilmu kalian. Ketika kalian misalkan nanti di rumah, jangan sampai ke orang tua tuh cuman ketemu sehari sekali, itu pun minta jajan doang, mie, uang, kemudian pergi keluar, balik-balik maghrib tidur misalkan, nggak sholat isya. Salah. Kemudian laki-laki, jangan jadi laki-laki yang solehah, yaitu apa? Sholatnya di rumah. Yang sholatnya di rumah itu yang solehah. Laki-laki yang soleh itu sholatnya di masjid. Nah sebagian anak lihat kayaknya di masjid itu jarang kelihatan, itu paling sekali aja. Itu apa? Laki-laki solehah jadi. Mau tidak jadi laki-laki solehah? Ya. Laki-laki itu soleh, sholat berjamaah di masjid. Pertama apa tadi? Ketika nanti kalian libur, maka hendaknya amalkan ilmu yang telah kalian pelajari. Bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Mau keluar rumah, izin dulu, minta uang dengan cara yang baik. Nih, saya mau keluar, nanti insya Allah nggak lama, minta uang, suntangan dulu, kemudian datang suntangan lagi. Ini ketika orang tua melihat perubahan, meskipun kata kalian itu terlihat kecil, pasti mereka mengatakan dalam hatinya, tidak sia-sia saya menyekolahkan anak saya di Al-Amanah. Ini bukan iklan kan? Jadi harus ada perubahan. Jangan sampai justru sebaliknya, Ustaz, anak saya mah ketemu sama anak cuma minta uang saja. Ada yang kayak gitu. Jangan ulangi gitu. Baik, hendaknya apa? Itu yang pertama, bergaul dengan cara yang baik. Kemudian HP-nya apa? Jangan kebanyakan main HP. Kemudian ketiga, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau untuk akhwat di rumah. Tapi kalau misalkan mau di masjid tidak jadi masalah. Asal selamat dari fitnah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur man khalil. Seorang itu di atas agama temannya, maka hendaknya lihat kalian berteman dengan siapa. Ini sudah tadi kita bahas. Seorang itu di atas agama temannya. Jika kalian ingin melihat agama seseorang, lihat temannya siapa. Teman Abu Bakar siapa? Umar. Teman Umar siapa? Utsman. Para sahabat. Kenapa? Karena memang agama mereka luar biasa. Sebaliknya teman-teman orang yang buruk, rata-rata temannya buruk juga. Paham tuh? Oleh karenanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man khalil." Maka hendaknya kalian lihat siapa yang akan kalian jadikan teman. Baik, kita lanjutkan. Yaqulu Ra'ibu al-Asfahani, "Laisa i'da'u li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat, bal bin nadhari ilaih." Ini yang kata anak tadi. Perhatikan sini. Yang namanya pengaruh majelis itu tidak hanya sekedar ucapan dan perbuatan saja. Jadi pengaruh teman, pengaruh majelis itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pergaulan, tapi dengan sekedar melihat saja sudah memberikan tadi sudah singgung. Sekedar melihat saja sudah memberikan seorang kebanyakan melihat misalkan orang-orang kafir, orang-orang yang kurang baik, bisa jadi dia terpengaruh. Bisa jadi potongan rambutnya, bisa jadi pakaian dan lain sebagainya. Ini hanya sebatas melihat, apalagi sampai bergaul. Begitupun selanjutnya kata beliau hafizallahu taala, wa inna ma yuftaru li suhbati man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wa la lil ladzah. Kata beliau, hendaknya ketika memilih teman, pilih teman yang mempunyai keutamaan. Ketika memilih teman, perhatikan sini. Ketika memilih teman, hendaknya memilih teman yang mempunyai keutamaan.
bukan hanya sekedar teman yang kita ingin manfaat darinya, atau bukan hanya sekedar teman yang kita hanya ingin berlezat-lezatan dalam urusan dunia dengan Anda ulangi. Ketika memilih teman, hendaknya memilih teman yang punya keutamaan, bukan hanya teman yang kita sekedar mengambil manfaat darinya, atau yang sekedar kita berlezat-lezatan dengan dia dalam perkara dunia. Karena teman itu ada 3. Teman itu ada 3. Yang pertama al-fadilah, teman yang mempunyai keutamaan. Yang kedua teman al-manfaah, yaitu teman yang memberikan manfaat kepada kita, atau dia mengambil manfaat dari kita dalam urusan dunia. Yang ketiga teman al-ladzah, yaitu teman yang sekedar lazat-lazat saja masalah dunia, misalkan nongkrong, makan sana makan sini. Nah, hendaknya pilih teman yang mana? Yang pertama, teman yang punya keutamaan. Betul? Fantahib sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka pilihlah teman yang mempunyai keutamaan, dikarenakan engkau akan terkenal dengannya. Jika engkau berteman dengan orang yang punya keutamaan, engkau akan terkenal, oh si fulan berteman dengan orang yang baik, maka dia pun akan menjadi orang yang terkenal baik. Sebaliknya ketika seorang berteman dengan orang yang buruk, maka dia akan terkenal, oh si fulan teman yang buruk. Bisa jadi apa? Kita pun dicap buruk disebabkan kita berteman dengan orang yang buruk. Baik. Kata beliau, hafizallahu taala, wa qala Ibnu Mani' fi irsyad at-tullab wa huwa yusi talib al-ilmi. Berkata Ibnu Mani' dalam kitabnya Irsyad at-tullab atau Irsyad at-tullab wa huwa yusi talib al-ilmi, dia memberi wasiat kepada penuntut ilmu. Apa nasihatnya? ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجنون. Kata beliau, berhati-hatilah berteman dengan orang-orang yang bodoh dan berteman dengan orang-orang yang ada sedikit kegilaan. Dan orang yang bodoh, sedikit kegilaan itu apa? Ya sikapnya mungkin ya bukan seperti itu. Jadi apa namanya itu, sikap orang gila itu seperti apa ya? Kalian tahu sendiri lah, nggak perlu berdosa. Mungkin tiba-tiba tawa-tawa sendiri gitu. Ya mungkin terlalu itu. Intinya apa? Ketika memilih teman, berhati-hatilah di teman atau bergaul dengan teman orang yang bodoh. Bisa jadi kan terbawa bodoh. Lama-lama ketika kita bergaul dengan orang bodoh apa? Ditakutkan kita menjadi seperti mereka. Oh, tapi ada dulu, kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sebentar. Kita tutup majelis kita dengan perkataan Ibnu Mani' rahimallahu ta'ala. Beliau berkata, berhati-hatilah dengan sangat dari berkumpul dengan orang-orang bodoh. Ini yang pertama. Berhati-hati ketika bergaul dengan orang bodoh. Yang kedua, berhati-hati ketika bergaul dengan orang yang mempunyai sisi kegilaan dan kesintingan. Ini yang kedua. Dan di sini insya Allah tidak ada. Ada nggak orang gila di sini? Bukan orang gila, maksudnya sisi ada kegilaan pada diri dia, kesintingan ada di. Insya Allah di sini tidak ada. Begitu pula dengan yang memiliki reputasi yang buruk, jejak karir yang buruk, perilaku yang buruk, hati-hati bergaul dengan orang tersebut. Kemudian hati-hati bergaul dengan orang yang dungu, rusak akal sehatnya. Ini kata beliau, bukan kata anak. Jadi berhati-hati ketika bergaul dengan orang yang dungu dan rusak akal sehatnya. Di sini insya Allah tidak ada. Di sini pada baik-baik insya Allah. Tapi karena berkumpul dengan mereka merupakan sebab terhalangnya kebaikan. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang disebutkan di atas tersebut merupakan sebab terhalangnya kebaikan dan sebab kesengsaraan yang akan muncul pada diri dia. Allah a'lam. Baik, sebelum kita tutup, kata-katanya untuk ini pertemuan terakhir. Akhwat dulu. Mau diadakan ujiannya tidak? Tidak, cukup. Good. Tapi sekarang ada ujiannya. Akhwat, sebutkan pengakuan terhadap ilmu 1 sampai 6. 1 sampai 6 sebutkan. Yang pertama, membersihkan hatinya dari sifat dan syahwat. ya, mensucikan hati dari syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Ikhwan dulu, ini intinya. Ikhwan, syubhat apa? Apa? Apa membersihkan hati dari samar-samar itu apa? Yang tidak pasti apa? Menunggu sesuatu yang tidak pasti.
Syubhat itu apa? Pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang keliru. Salah ketika memahami dalil, itu syubhat. Contoh misalkan kita kasih tahu dulu, jelas-jelas Nabi SAW mengatakan sayakununa min ummati, akan ada pada umatku yahilluna wa yuhilluna al-hirra wal harira, orang yang menghalalkan apa? Sutra, kemudian khamar, kemudian musik. Nah, ini kan jelas hadisnya. Akan ada umatku yang menghalalkan musik. Berarti hukum asalnya musik itu apa? Haram. Berarti ketika ada yang mengatakan musik itu halal dengan alasan ini syubhat. Hah? Paham tidak? Nah, hendaknya penuntut ilmu membersihkan hal dari ini. Paham tuh? Yang kedua apa? Membersihkan dari syahwat. Syahwat itu apa? Sesuatu yang menghalangi kita dengan Allah. Misalkan Allah menginginkan kita jauh dari zina, jauh dari memandang yang haram, kita memandang pada yang haram, ini syahwat. Paham tuh? Tapi yang kedua, teruskan tadi ikhwan. Baik, ikhlas. Ikhlas itu disebutkan beberapa poin. Yang pertama, bagaimana kita dikatakan ikhlas? Yang pertama, niatkan. Iya, karena Allah, betul. Maksudnya poin rinciannya seperti apa? Kita niatkan dalam belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Yang kedua, pada orang lain. Tapi boleh tidak ketika belajar ingin sesuatu dari dunia? Tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita dapat tanpa diniatkan, bonus. Tilka ajilu busyra mu'min, itu sesuatu yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang periman. Tapi yang ketiga apa? Ini mengumpulkan tekad yang bulat untuk menuntut ilmu. Jadi yang menuntut ilmu itu jangan setengah. Jadi ada orang misalkan di sini dipaksa oleh orang tuanya, sudah terlanjur di sini sudah masuk, maka apa? Bulatkan tekad. Jangan merasa berat misalkan dipaksa oleh orang tua. Kemudian selanjutnya keempat, mengarahkan tekad kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang pertama kita pelajari tentang Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah sumber ilmu. Semua ilmu itu kembali kemana? Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan sini. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan, misalkan jangan mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, misalkan kita butuh ulama gini-gini, salah apa benar? Salah. Kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah pun apa? Pasti melalui para ulama, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Yang kelima, menempuh jalan kepada ilmu yang sudah digariskan. Karena ilmu itu ada jalannya untuk mendapatkan. Barang siapa yang menempuh jalannya akan mendapatkannya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ilmu tidak akan mendapatkannya. Terakhir yang keenam, Hasan, yaitu bertadarruj, bertahap dalam menuntut ilmu. Yang penting dulu, kemudian selanjutnya. Yang paling penting akidah. Akidah, keyakinan, fikih dan seterusnya. Ikhwan, sekarang ke-7 sampai ke-12. Siapa? Dimas. Nanti yang tadi dapat buku insyaallah ya. Dicatat. Segera dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan masa muda dalam belajar. Bersegera dalam memanfaatkan masa muda dalam belajar. Kalian masih muda tidak? Masih anak aja, masih muda. Muda itu apa? Di bawah 40 tahun. Kalau misalkan 39 tahun masih muda. Selanjutnya, dalam menuntut ilmu itu bertahap, perlahan, tidak terburu-buru. Yang sampai saking semangatnya, misalkan belajar semangat suntuk sampai subuhnya kesiangan, atau misalkan belajar sampai subuh nanti siangnya tidur full sampai asar, salah. Bertahap. Yang penting apa? Al-yauma ilmun wa ghadan ilmun. Pada hari ini ilmu, pada esok hari pun ada ilmu. Artinya setiap hari ada ilmu yang kita pelajari. Tips selanjutnya, sabar. Yang ke-9, terus 10
Yang kesembilan itu apa? Harus sabar. Kita butuh kesabaran dalam belajar. Barang siapa yang tidak sabar dalam belajar, mustahil dapat ilmu. Yang 10, melazimi adab-adab ilmu. Harus adab-adab ilmu itu bagaimana kita bergaul di majelis, bergaul bersama ustaz, bergaul dengan orang yang lebih tua, bergaul dengan kita. Jangan sampai kita itu apa tergeletak di bawah misalnya. Atau misalnya ada mushaf di depan kita, kakinya terselonjoran ke depan. Baik, selanjutnya menjaga ilmu dari sesuatu yang mencederainya, yaitu apa? Menjaga muru'ah. Jangan sampai penuntut ilmu pakaiannya kurang baik, isbal, kemudian mohak, khoza dan seterusnya. Harus ada muru'ah penuntut ilmu itu. Terus terakhir ke-12, memilih teman yang baik. Allah alam bisa nanti di mas insyaallah dapat. Kita tutup dengan doa tawasul. Jadi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.